Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan kami di Sahabat Matematika Channel yang setia menemani Anda untuk belajar matematika agar Anda menjadi hebat. Yang pada edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang persamaan kuadrat. Kalau edisi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan bentuk baku ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk nilai b nya 0. Maka di edisi kali ini yang pertama kita akan lanjutkan untuk penyelesaian persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan untuk bentuk yang suku-sukunya lengkap. Maka tentu lebih menarik dan lebih menantang. Maka silakan Anda ikuti dan jangan lupa di subscribe dulu bila Anda belum subscribe di channel ini, juga Anda tekan tombol loncengnya. Untuk persamaan kuadrat dengan C sama dengan 0. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Untuk menyelesaikan kuadrat bentuk yang seperti ini, kita ingat sifat pemfaktoran distributif, bahwa kalau kita punya AB ditambah AC bisa kita faktorkan menjadi A kali dalam kurung B plus C, atau boleh juga faktor sekutu yaitu A, faktor yang sama kita tulis di belakang seperti ini. Dan nanti tentu kalau di sini AB dikurangi AC, ya tinggal di sini mengubah menjadi bentuk pengurangan. Nah, contoh, tentukan penyelesaian persamaan berikut. 3x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Tugas kita adalah mengidentifikasi siapa faktor sekutu dari 3x kuadrat dengan 8x. Artinya, siapakah bilangan atau variabel yang bisa membagi suku 3x kuadrat sekaligus bisa membagi suku 8x? Siapa? Siapa? Oh iya. Ya, X, benar, X, ya. Karena 3x kuadrat di sini ada faktor X, 8x juga ada faktor X. Faktor yang sama kita keluarkan, kemudian yang lain kita tulis di dalam kurung. Faktor sekutunya atau faktor yang sama adalah X, kemudian kita faktorkan X-nya di luar kurung, yang di dalam kurung adalah merupakan hasil bagi dari setiap suku dengan faktor sekutunya. 3x diperoleh dari 3x kuadrat dibagi x plus 8. 8 diperoleh dari suku 8x dibagi faktor sekutu x. Nah, setelah kita peroleh bentuk x kali dalam kurung 3x plus 8 sama dengan 0, maka kita kembalikan ke konsep A dikali B sama dengan 0 akan terjadi jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan X kita pandang sebagai A dan 3x plus 8 kita pandang sebagai B. Maka kita tulis X sama dengan 0 atau 3x ditambah 8 sama dengan 0. Yang X sama dengan 0 sudah selesai,
yang 3x plus 8 sama dengan 0. Nah, positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Untuk mendapatkan x-nya, negatif 8 dibagi 3. Maka kita peroleh x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan negatif 8/3. Indeks 1, 2 itu hanya untuk membedakan. Nah, dia tidak punya pengaruh nilai. Dengan demikian, ya, penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 8x sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan negatif 8/3. Saya kira satu contoh ini cukup karena ini relatif mudah, dan silahkan Anda kembangkan melalui latihan soal berikut. Anda pindah ke buku latihan atau buku tugas kalian dan Anda kerjakan sebagai tugas untuk dikumpulkan. Kita lanjut. Berikutnya adalah faktorisasi persamaan kuadrat suku lengkap. Maksudnya menyelesaikan persamaan kuadrat yang suku-sukunya lengkap dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Yang ini relatif langkah-langkahnya lebih panjang. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi lengkap. Nah, langkah-langkah yang pertama, kalikan A dengan C. Kita misalkan hasil perkalian A dengan C adalah D. Yang kedua, tentukan pasangan faktor dari D, yang mana D adalah hasil kali A dengan C, yang jumlah atau selisihnya sama dengan B. Misal, pasangan faktor dari D yang jumlahnya sama dengan B atau selisihnya sama dengan B adalah P dan Q. Maka langkah ketiga, nyatakan persamaannya menjadi AX kuadrat plus PX plus QX plus C sama dengan 0. PX ditambah QX adalah bentuk lain dari BX berdasarkan ketentuan nomor 2. Langkah keempat, faktorkan dua suku yang pertama dengan sifat distributif dan juga dua suku yang kedua difaktorkan pula dengan sifat distributif. Nah, hasil dari pemfaktoran ini nanti difaktorkan lagi dengan sifat distributif. Itu langkah-langkah bakunya. Tetapi ada cara yang lebih singkat. Setelah kita dapatkan pasangan faktor D yang jumlah atau selisihnya sama dengan B, maka langsung kita nyatakan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini menjadi AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Keterangan yang pertama, dipilih pasangan faktor dari D yaitu P dan Q yang jumlahnya sama dengan B dengan P dan Q bertanda sama, baik positif semua atau negatif semua, maksudnya jika D-nya adalah positif. Yang kedua, kita pilih pasangan faktor D yaitu P dan Q yang jumlahnya sama dengan B atau selisihnya sama dengan B dengan tanda yang berlawanan jika D
D-nya negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba beberapa contoh soal bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat yang suku-sukunya lengkap. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Kalau kita kembalikan ke bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka koefisien X kuadrat ini adalah 1 yang tidak ditulis, sehingga nilai A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 8. Kita selesaikan. Langkah pertama kita kalikan A kali C, yaitu 1 dikali 8 hasilnya positif 8. Pandang ini sebagai D dalam langkah-langkah tadi. Karena D positif 8 dan B positif 6, maka cari pasangan faktor dari 8 yang tanda sama dan positif keduanya, agar jumlahnya nanti sama dengan 6. Siapa pasangan itu? Pasangan-pasangan dari faktor 8, 1 kali 8 dan 2 kali 4, tidak ada yang lain. Dan dari kedua pasang ini yang berjumlah 6 adalah 2 dan 4. Dengan demikian 6x ini kita nyatakan sebagai penjumlahan, yaitu 2x ditambah 4x. Langkah berikutnya, x kuadrat plus 2x kita faktorkan dengan faktor sekutu x. Kemudian 4x plus 8 kita faktorkan dengan sifat distributif dengan faktor sekutu 4. Maka kita peroleh X kali dalam kurung X ditambah 2. Ingat, X kuadrat dibagi X hasilnya X, 2X dibagi X hasilnya 2. Kemudian dua suku yang kedua, 4X ditambah 8 menjadi 4 kali dalam kurung X ditambah 2. X diperoleh dari 4X dibagi 4 dan 2 diperoleh dari 8 dibagi 4. Nah, sekarang kita dapatkan faktor yang sama dari kedua kelompok perkalian, yaitu X ditambah 2 sebagai faktor sekutu. Anggap saja ini X kali A ditambah 4 kali A. Maka A sebagai faktor sekutu kita keluarkan, dan yang selain A kita tulis di dalam kurung. Yang kita asumsikan A tadi adalah X plus 2. Maka kita tulis X plus 2 dikali yang bukan faktor sekutu adalah X plus 4. Kita tulis dalam kurung di belakangnya. Nah, seperti pada tipe-tipe sebelumnya, yaitu X plus 2 sama dengan 0 dan X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, demikian. Menjadi X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Loh Pak, itu kok X2 nya yang di depan, X1 nya yang di belakang? Tidak masalah. Sengaja saya tulis berbeda supaya ada variasi dan tidak ada anggapan pada kalian bahwa harus yang pertama X1 dan yang kedua X2. Tidak demikian. Baik, dengan demikian penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Atau HP sama dengan negatif 4, negatif 2. Tadi di dalam langkah-langkah tadi saya berikan alternatif cara lain yang relatif lebih singkat. Bagaimana maksudnya? Nah, perhatikan cara lain.
Pertama sama, yaitu kita tentukan hasil kali A kali C. 1 kali 8 sama dengan positif 8. Setelah itu kita cari pasangan faktor dari 8 yang jumlahnya sama dengan B, yaitu 6. Dan tadi sudah kita lakukan, tinggal mengulang, yaitu pasangan 2 dan 4. Hanya saja kita tidak perlu memecah 6x ini menjadi 2x ditambah 4x seperti sebelumnya. Langsung kita nyatakan sebagai AX plus P dikali AX plus Q dibagi A sama dengan 0. 2 kita pandang sebagai P, 4 kita pandang sebagai Q, dan A-nya sama dengan 1. Pembagian dengan 1 tidak berpengaruh. Maka kita tulis X plus 2 kali X plus 4 sama dengan 0. Setelah itu dengan cara yang sama kita pisahkan menjadi X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Sama kan penyelesaian akhirnya? Sama. Cuman relatif lebih singkat. Dan ini sah untuk digunakan sebagai cara penyelesaian dari persamaan kuadrat bentuk yang suku-sukunya lengkap. Baik, demikian pembahasan kita untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat tentunya. Maka silakan Anda bagikan kepada yang lain supaya nilai manfaat dari video ini lebih luas bagi sesama. Insya Allah berbagi kebaikan untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah amal sholat. Sampai berjumpa di edisi kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.